Ya, selanjutnya adalah soal nomor 3. Jadi, dari rangkaian di bawah ini, besar arus yang timbul pada hambatan 2 ohm adalah. Nah, kita mau cari arus yang melewati hambatan ini ya. Nah, kenapa untuk soal seperti ini akan lebih mudah menggunakan hukum Kirchhoff? Karena di sini rangkaiannya sudah memiliki cabang ya, kemudian sumber tegangannya juga ada 2. Jadi yang pertama kita tentukan dulu arus yang mengalir pada rangkaian ini. Ingat kalau arus itu mengalir dari tegangan tinggi ke tegangan rendah. Sekarang sumber tegangannya ada 2, berarti ada 2 sumber arus ya. Yang pertama dari tegangan 12 volt. Berarti garis yang lebih panjang kan menunjukkan potensial yang lebih tinggi. Berarti ya dari sini dia ke sini sampai nanti terakhir masuk lagi ke beda potensial yang rendahnya. Berarti dari sini keluar arus, katakanlah itu I1. Kita namanya itu I1 ya. Nah, sekarang dari sumber arus yang kedua, berarti ini ke kiri ya. Karena yang potensial tingginya yang garis yang atas. Jadi ini mengalirnya ke sini. Ini kita namanya I2. Kemudian pada cabang ini berarti kita akan mendapatkan gabungan antara arus I1 dan I2 ya. Berarti di sini bukan arus yang mengalir ke hambatan 4 ohm, bukanlah arus I1 ataupun arus I2, melainkan gabungan keduanya atau I3. Ini sesuai dengan hukum 1 Kirchhoff ya, yang mengatakan bahwa kalau arus yang masuk itu harus sama dengan arus yang keluar. Jadi di sini kita berdasarkan hukum 1 punya persamaan yang pertama I1 tambah I2 sama dengan I3 ya. I yang masuk sama dengan I yang keluar. Sekarang coba kita cek. Yang mengalir pada kawat ini I berapa? Apakah I1, I2 atau I3? Jelas yang mengalir ke sini adalah I1. Kenapa I1? Kan yang mengalir di 4 ohm itu I3 ya di kawat ini. Nah, tapi di sini ada lagi percabangan. Jadi ada lagi yang mengalir ke kiri dan ada lagi yang mengalir ke kanan. Jadi di sini antara I1 dan I2-nya udah berpisah lagi nilainya. Jadi seperti ini. Tuh. Jadi kalau yang ditanya adalah besarnya arus yang melewati hambatan 2 ohm, berarti yang dicari adalah arus I1 gitu ya. Nah, langkah yang kedua dari menggunakan hukum Kirchhoff adalah kita gambar loopnya. Misalkan kita mau membuat arah loopnya sesuai dengan arah arusnya. Kan ini arusnya dari kiri ke kanan ya, ke bawah, terus ke kiri lagi, muter seperti ini. Jadi kita gambar loopnya seperti ini. Terus, yang ini pun sama, kita ikutin arah arusnya, jadi kita punya loop ini. Sekarang kita namai misalkan kotak yang kiri ini loop 1, yang ini adalah loop 2. Gitu. Sekarang kita buat persamaannya untuk yang loop 1. Biasanya kalau saya ditandain dulu titik mula-mula membuat persamaan loopnya itu dari mana. Nah, misalkan untuk yang loop 1 kita mulai dari titik ini, loop yang 2 kita mulai dari titik ini ya. Oke, dari loop 1 kita mulai dari titik ini, kemudian ke sini. Nah, baru ke sini kita bertemu dengan komponen hambatan 4 ohm. Dengan arus yang mengalirnya adalah I3. Berarti I3 dikali hambatan 4 ohm atau 4I3. Kebetulan arah arusnya sama dengan arah loopnya ya, jadi nggak masalah. Kemudian ke kawat ini, ke atas kita bertemu dengan komponen hambatan 2 ohm. Dengan arus yang mengalirnya adalah arus I1. Nah, makanya di sini kita tambahkan 2 dikali I1. Gitu. Setelah itu, kita bertemu dengan komponen tegangan atau beda potensial sebesar 12 volt. Nah, kita kan menyusuri loopnya dari sini ke sini ya. Kita bertemu dengan garis pendeknya dulu. Kita tulis min 12. Tapi kalau misalkan kita dari sini,
kita ketemu garis yang panjangnya dulu, nah itu jadi positif ya. Setelah ini, setelah komponen tegangan, kita kembali ke titik mula-mula. Berarti selesai perjalanan kita. Bersama ini menjadi sama dengan 0. Kemudian kita buat persamaan dari loop yang kedua ya. Sama kayak tadi, kita mula-mula dari titik yang kita tentukan. Tadi kita menentukan di sini ya. Kita ikuti arah loopnya. Kemudian searah dengan arah arusnya ke sini, kita bertemu lagi dengan hambatan 4 ohm. Hambatan 4 ohm dengan arus yang mengalirnya I3. Jadi 4 dikali I3. 4 I3. Nah, kemudian ke kanan I2 tidak bertemu komponen apa-apa ya. Kemudian baru bertemu dengan komponen beda potensial, yaitu 6. Ini sama kayak tadi. Karena bertemunya dengan potensial yang lebih rendahnya, berarti di sini sama, dikurang 6. Sama dengan 0. Kalau ini sama dengan 0, berarti I3 sama dengan 6-nya pindah ruas. Kemudian 4-nya juga ya, pindah ruas. Jadi I3 itu adalah 6/4 ampere. Nah, tapi yang dicari bukan I3 ya, tapi I1. Nah, berarti kita bisa substitusi I3 ke persamaan dari loop 1. Nah, 4 dikali I3-nya adalah 6/4. Kemudian ditambah 2 I1 min 12. Sama dengan 0. Ini bisa kita coret ya. 6 min 12 menjadi min 6. Jadi di sini kita punya 2I1 sama dengan min 6-nya bisa pindah ruas ya, sama dengan 6. Jadi I1 sama dengan 6/2 atau sama dengan 3 ampere. Nah, ini untuk yang pembahasan soal nomor 3.